Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, yang beranggotakan saya sendiri Wafa Sofiatunisa dan rekan saya Intan, lalu Khairunisa dan Ai Fitriani. Apa itu STPPA? STPPA merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Tingkat pencapaian perkembangan anak tentunya berbeda-beda bagaimana sesuai dengan usia anak tersebut. Begitu pula anak yang berusia 2-3 tahun memiliki pencapaian sendiri atau lebih dikenal dengan namanya STPPA, yang dimulai dari aspek perkembangan nilai moral agama, aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan aspek seni. Nah, tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk orang tua maupun guru agar mereka dapat mengetahui indikator-indikator apa yang harus dicapai oleh anak ketika berusia 2-3 tahun. Nah, yang pertama ada perkembangan nilai moral dan agama. Tingkat pencapaian pada perkembangan nilai moral agama dapat dilihat dari 2 indikator. Yang pertama, anak mulai meniru gerakan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sederhana terlebih dahulu, seperti anak meniru ibunya ketika ibunya melakukan berdoa sebelum makan. Nah, tidak hanya itu, di sini juga anak sudah bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sholat walaupun hanya sebagian, dan begitu pula ketika melakukan berdoa. Jadi dalam hal ini orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka agar anak mereka dapat melakukan perilaku-perilaku yang baik pula. Lalu yang kedua, anak mulai memahami kapan ia mengucapkan salam kepada orang lain, baik itu ketika bertemu ataupun hal-hal lainnya. Di sini juga anak sudah bisa mengucapkan kata terima kasih, seperti berterima kasih kepada ibunya karena telah memberikan uang jajan, dan mengucapkan kata maaf ketika ia mempunyai salah. Yang kedua ada perkembangan fisik motorik. Tingkat pencapaian pada aspek perkembangan fisik motorik dapat dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama ada motorik kasar. Dalam perkembangan motorik kasar dapat dilihat dari beberapa indikator yang harus dicapai oleh anak. Yang pertama, anak mampu berjalan sambil berjinjit. Nah, dalam arti berjinjit ini biasanya terjadi saat anak belajar berjalan di awal. Jadi dengan berjinjit ini dapat membantu keseimbangan tubuh anak ketika anak melakukan berjalan. Yang kedua, anak mampu melompat ke depan dan ke belakang dengan menggunakan dua kaki. Nah, hal ini juga dapat dilatih oleh orang tua dengan melakukan permainan-permainan yang berkaitan erat dengan poin kedua tadi, seperti dengan melakukan permainan melompat ataupun permainan memanjat. Yang ketiga yaitu anak mampu melemparkan bola dan menangkap bola. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut. Salah satunya dapat meningkatkan rasa sosial anak, rasa percaya diri anak, dan adanya kerjasama antar anak satu dengan anak lainnya. 4. Anak menari mengikuti irama. Nah, tentunya hal ini akan membuat anak merasa senang ya ketika anak melakukan irama lagu tersebut. Nah, kegiatan ini juga akan mendorong atau merangsang hal-hal yang baik pada anak. Salah satunya anak dapat mengeksplorasikan gerak-gerik tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Yang kelima ada naik tangga sambil berpegangan. Walaupun dapat dikatakan tidak sempurna ya karena anak masih berpegangan, namun jangan khawatir karena anak berada
dalam tahap-tahap pencapaian. Jadi jangan heran ya ketika ibu ataupun siapa saja yang menonton video ini melihat anak usia dini ketika melihat tangga ia ingin naik. Jangan khawatir karena memang itu adalah tahap-tahapan dalam pencapaian usia 2-3 tahun. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu motorik halus. Dalam motorik halus ini ada beberapa capaian anak usia dini. Yang pertama, anak mampu meremas kertas dengan menggerakkan 5 jari. Tentunya ya teman-teman, hal ini merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Jadi jangan heran jika ada anak yang ketika ia melihat kertas, ia akan berusaha untuk meremas kertas tersebut. Dengan melakukan kegiatan ini juga, otot-otot tangan dan mata akan terkoordinasi dan berkembang dengan baik. Lalu yang kedua, anak mampu melipat, anak sudah bisa melipat kertas dan kain. Walaupun dapat dikatakan belum rapi, namun tenang saja karena anak akan mencapai perkembangan sesuai dengan perkembangan lainnya. Lalu yang ketiga, anak sudah bisa menggunting kertas tanpa adanya pola. Namun meskipun begitu harus ada bimbingan, harus ada wawasan dari orang dewasa. Takutnya anak salah menggunakan gunting tersebut. Dan yang terakhir, koordinasi jari tangan. Maksud dalam hal ini, anak sudah bisa menggunakan tangannya dengan baik dalam dalam memegang benda-benda pipi seperti sendok, kemudian sikat gigi ataupun benda-benda pipi lainnya. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari fisik motorik yaitu kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, dalam bagian ketiga ini ada beberapa pencapaian. Yang pertama terkait berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Harus sesuai dengan usia anak, yakni 2-3 tahun. Nah, teman-teman, biasanya anak yang berusia 2-3 tahun memiliki berat badan perkiraan pada laki-laki itu sekitaran 12,2 sampai 14,3. Nah, kalau untuk perempuan biasanya 11,5 sampai 13,9. Nah, kalau terkait tinggi badan sekitaran 9 cm, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan kalau terkait lingkar kepala itu biasanya pada laki-laki 46,8 sampai 50 dan pada perempuan biasanya 45,7 sampai 50. Namun ya teman-teman, tentunya berat badan anak harus sesuai dengan dengan standar tinggi anak tersebut. Walaupun ya pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan setiap anak pastinya berbeda-beda. Jadi di dalam hal ini orang tua jangan terlalu terpaku pada angka saja, apalagi ya membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Lalu poin yang kedua yaitu anak sudah mulai bisa mencuci dan mengelap tangannya tanpa bantuan dari orang lain. Walaupun ya dalam hal ini tentunya harus diawasi oleh orang-orang dewasa. Lalu poin yang ketiga, anak sudah bisa mengganti atau mencuci ulang kembali ketika alat makannya itu jatuh akibat alat makannya itu kotor akibat jatuh. Dan yang terakhir, anak sudah bisa menceritakan kepada orang-orang dewasa ketika ia sakit, walaupun dengan bahasa sederhana seperti mama aku sakit perut. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Pada aspek perkembangan kognitif, anak yang berusia 2-3 tahun dapat dikatakan semakin kompleks, semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dicapai oleh anak. Ada 3 indikator. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Nah, dalam poin pertama ini ada beberapa acuan capaian. Yang pertama, anak sudah mampu melihat dan menyentuh
benda-benda yang ditunjuk oleh orang lain. Seperti ketika bermain, ibunya mengucap, "Dek, coba lihat, itu namanya bola." Nah, otomatis kan baik itu disadari maupun tidak disadari, anak akan menyentuh bola tersebut. Lalu yang kedua, anak sudah meniru cara penanganan seperti orang dewasa atau teman-temannya. Memang ya, karena pada dasarnya jiwa anak itu jiwa peniru. Jadi jangan heran jika ada anak yang eh, ada anak yang pemberontak. Bisa jadi orang tuanya juga berontak dan sebaliknya. Maka dalam hal ini cara penanganan masalah pasti anak akan meniru dari apa yang ia lihat dari lingkungan-lingkungan terdekatnya. Lalu yang ketiga, anak sudah bisa mengeksplorasikan sebab dan akibat. Tentunya ya teman-teman, kita juga tahu bahwa kata mengeksplorasi ini sudah lumrah dalam anak usia dini ketika memecahkan sebuah masalah. Namun dalam hal ini orang tua harus mendampingi dan mengawasi anak dalam gerak-gerik yang dilakukannya. Dan yang keempat, anak sudah mampu konsentrasi dalam ketika akan mengerjakan sesuatu tanpa adanya bantuan orang lain. Dan yang terakhir, anak sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini anak sudah bisa beradaptasi dalam kehidupannya, seperti dimulai dari bangun pagi, kemudian makan, mandi, pergi sekolah, kemudian bermain, tidur siang, dan sampai tidur kembali. Selanjutnya, indikator yang kedua, berpikir logis. Nah, dalam indikator ini ada beberapa capaian yang dilakukan oleh anak. Yang pertama, anak menyebutkan bagian-bagian dalam suatu gambar. Seperti dalam suatu ruangan ada lukisan gambar keluarga. Nah, ketika si anak tersebut mengunjungi ruangan tersebut, ia akan dapat menyebutkan gambar-gambar dalam lukisan tersebut, seperti ini gambar nenek, ini gambar kakek, ini gambar mama, ini gambar papa. Nah, selanjutnya yang kedua, anak sudah memahami bagian-bagian tubuh, dimulai dari kepala, kemudian mata, hidung, kaki, dan tangan. Nah, di sini juga orang tua bisa melatih anak agar anak mengingat selalu bagian-bagian tubuh, bisa dengan bercerita ulang ataupun dengan bernyanyi. Lalu yang ketiga, anak sudah memahami konsep ukuran, baik itu besar kecil, kemudian panjang pendek. Nah, berarti ya dalam hal ini anak dapat belajar sedikit perbedaan-perbedaan konsep ukuran tersebut. Nah, di sini juga orang tua bisa melatih loh anak-anaknya dalam membedakan konsep ukuran tersebut. Bisa dengan menggunakan media permainan seperti media berupa bola, dimana orang tua memberikan ini bola besar dan ini bola kecil dan anak membedakannya. Lalu yang keempat, anak mengenal 3 macam bentuk, seperti bentuk segitiga, kemudian persegi panjang, dan persegi. Nah, tentunya ya teman-teman, pada dasarnya pengenalan bentuk merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh orang tua terus-menerus. Namun dalam hal ini orang tua juga harus sabar dalam melakukannya, karena tidak semua anak bisa dalam mengenal bentuk tersebut. Namun jangan khawatir, anak akan mencapai pada waktunya. Jadi dalam hal ini orang tua ataupun siapa saja tidak boleh menekankan anak untuk bisa, apalagi anak merasa tertekan karena belum bisa. Selanjutnya bagian yang kelima, anak mulai mengenal pola. Nah, biasanya pola di sini merupakan susunan yang terdiri dari bentuk, kemudian jumlah, warna ataupun lainnya. Seperti anak menyusun permainan dari dari yang terbesar terlebih dahulu. Berarti besar dulu kemudian kecil, ataupun bisa melakukan permainan balok di mana anak dapat menyusun balok yang kecil terlebih dahulu, kemudian yang besar. Kemudian yang keenam,
anak mampu memahami simbol angka dan maknanya. Nah, tentunya ya hal ini dapat dilakukan dengan hal sederhana terlebih dahulu terkait simbol angka 1 terlebih dahulu. Nah, di sini juga orang tua bisa memperkenalkan kepada anak terkait angka dan maknanya, seperti memperkenalkan tanggal lahir anak. Misalnya tanggal 30 bulan 10 2017. Nah, seperti itu. Atau bisa melakukan dengan simbol angka yang sederhana seperti nomor sepatu anak berapa. Nomor sepatu anak 10, ukurannya 10. Nah, maka anak dapat mengucap angka 1 dan angka 0 dan menulis angka 1 dan angka 0 juga. Indikator yang ketiga, berpikir simbolik. Dalam berpikir simbolik ini ada beberapa acuan. Yang pertama, anak meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang. Memang ya, jika kita melihat saja anak kecil ya, ketika temannya memiliki barang, otomatis dia juga ingin barang tersebut, malahan ingin sama percis dengan si temannya tersebut. Nah, terkadang ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka si anak itu menangis karena dia itu ingin sekali barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Lalu yang kedua, anak dapat memberikan nama karya yang telah dibuatnya. Seperti anak membuat pesawat terbang dari kertas dengan nama pesawat awan. Nah, walaupun ya sederhana, tapi hal ini dapat mendorong rasa percaya diri pada anak. Dan yang terakhir, anak dapat melakukan aktivitas seperti kehidupan nyata. Maksud di sini jadi anak dapat berpura-pura melakukan suatu kegiatan seperti kehidupan nyata dengan menggunakan media seperti anak melakukan telepon-teleponan menggunakan kaleng. Terima kasih. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan.